Bagaimana sih cara merawat organ reproduksi yang tepat? Tapi sebelum itu, mari kita pahami dulu keterkaitan struktur dan fungsi kelenjar endokrin serta peran hormon dalam reproduksi. Hormon merupakan senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin disebut kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran khusus sehingga hormon yang dikeluarkan akan masuk dalam peredaran darah dan mempengaruhi organ-organ tertentu. Adapun beberapa hormon yang berada pada organ reproduksi yang berfungsi untuk menjaga kesehatan reproduksi, mendukung kinerja organ seksual, serta membantu melakukan proses pembuahan. Kesehatan reproduksi sangatlah penting. Makanan yang kita konsumsi, kegiatan yang kita lakukan, hingga stres yang berlebihan akan mempengaruhi fungsi sistem reproduksi. Untuk itu, perlu juga diterapkan cara menjaga alat reproduksi yang tepat agar organ reproduksi tetap terjaga. Berikut cara menjaga kesehatan organ reproduksi yang baik dan benar. Yang pertama, menjaga kebersihan alat reproduksi. Cara menjaga kebersihan alat reproduksi yaitu seperti selalu membersihkan alat kelamin setelah buang air kecil, serta sebelum dan setelah melakukan hubungan seksual. Hindari menggunakan sabun wangi, sabun sirih, deodoran, dan bedak, karena dapat menyebabkan kulit kelamin rentan iritasi. Mengganti celana dalam setiap hari dan pastikan bahan celana yang digunakan mampu menyerap keringat dengan baik. Bagi pria, pertimbangkan untuk sunat, karena jika tidak sunat, dapat mengakibatkan penumpukan kotoran pada kulup yang meningkatkan risiko infeksi bakteri pada penis. Pastikan area organ intim selalu dalam keadaan kering dan tidak lembab. Yang kedua, menerapkan pola makan sehat. Memperhatikan apa saja makanan yang masuk ke dalam tubuh juga bagian dari upaya untuk menjaga kesehatan reproduksi. Pastikan Anda mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Berikut cara menjaga kesehatan reproduksi melalui pola makan sehat. Hindari konsumsi makanan lemak trans. Penuhi kebutuhan protein dari sayur seperti kacang, tahu, serta biji-bijian. Pilih karbohidrat yang kaya akan serat seperti gandum, sayur, buah, dan kacang. Minum multivitamin seperti asam folat. Penuhi kebutuhan zat besi seperti dari bayam, kacang, labu, tomat, dan buah. Yang ketiga adalah menjalankan pola hidup sehat. Gaya hidup sehat adalah kunci menjaga sistem reproduksi. Tidak hanya organ reproduksi, pola hidup ini juga menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Beberapa pola hidup sehat yang bisa Anda terapkan meliputi berhenti merokok, tidak mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, berolahraga secara teratur setidaknya 30 menit sehari, dan menjaga berat badan yang ideal. 4. Memeriksakan kesehatan reproduksi ke dokter secara rutin. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah berbagai penyakit yang bisa muncul tanpa gejala di kemudian hari. Berikut jenis pemeriksaan kesehatan reproduksi yang umum dilakukan, seperti cek darah lengkap, pemeriksaan urin, USG transvaginal atau abdomal, hysterosalpingografi, tes penyakit kelamin seperti tes sifilis atau HIV. 5. Hindari perilaku seks berisiko. Berikut bentuk perilaku seks aman yang juga bisa menjaga kesehatan organ reproduksi, seperti menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom, pil KB, atau KB iud, tidak bergonta-ganti pasangan, menjaga kebersihan organ intim sebelum dan setelah berhubungan, cek kembali riwayat hubungan diri sendiri dan pasangan, melakukan tes penyakit kelamin secara berkala. Lalu, apa yang terjadi jika tidak menjaga kesehatan reproduksi? Yaitu dapat terjangkit penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual menjadi ancaman jika kita tidak memperhatikan kesehatan reproduksi. Perilaku seperti seks tanpa kondom atau bergonta-ganti pasangan dapat meningkatkan risikonya. Berikut beberapa contoh penyakit yang timbul akibat kurangnya kesadaran dalam menjaga kesehatan sistem reproduksi, seperti penyakit gonore atau kencing nanah, trichomoniasis, chlamydia, sifilis atau raja singa, infeksi HPV, atau HIV. Selanjutnya yang dapat terjadi yaitu masalah pada kesuburan. Kesehatan reproduksi yang tak dijaga dengan baik berisiko menyebabkan ketidaksuburan, baik pada pria maupun wanita.
Akibatnya, akan lebih sulit bagi Anda untuk menghasilkan keturunan. Kondisi ini tergolong serius dan cukup umum ditemukan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, diperkirakan sebanyak 48 juta pasang dan 186 juta individu di dunia mengalami kondisi ketidaksuburan. Berikut penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.